Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perancangan sistem informasi pendaftaran jamaah umroh berbasis website pada PT Payung Madinah. Next. Oke, di sini ada beberapa teman saya dari kelompok 2. Yang pertama saya sendiri, Riza Mahendra dengan NPM 20211210059. Ada Mbak Siti Mariatun dengan NPM 2024210108P. Dan juga ada satu teman saya lagi, Raja Amar S, dengan NPM 2024210111P. Satu teman saya lagi ada namanya Putri Oktariani 2022210082 dengan mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Dosen pengampu kita ialah Ibu Nining Arianti, Skom dan Mkom. Tujuan eh, presentasi ini ialah memahami dan merancang sistem informasi yang efektif dan efisien. Next. Oke, judul proyek dan tujuan umum sistem. Yang pertama itu judulnya sudah jelas, perancangan sistem informasi pendaftaran jamaah umroh berbasis website pada PT Payung Madinah. Dan tujuan umum yang pertama itu mempermudah calon jamaah melakukan pendaftaran online. Yang kedua, Coba. mempercepat proses verifikasi dan pengelolaan data. Yang ketiga, mengurangi kesalahan input. Dan yang keempat, menyediakan laporan otomatis bagi manajemen. Next. Oke, di sini juga ada beberapa target pengguna. Yang pertama itu ada calon jamaah umroh, admin PT Payung Madinah, dan manajemen. Mungkin akan saya jelaskan, penggunaan pada sistem informasi Smart Payung Madinah Travel ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu calon jamaah umroh, admin, dan manajemen perusahaan. Masing-masing memiliki peran serta hak akses yang berbeda sesuai kebutuhan dan tanggung jawabnya masing-masing. Oke, yang pertama saya jelaskan calon jamaah umroh. Calon jamaah umroh ini dapat melakukan pendaftaran secara online, melihat jadwal keberangkatan, serta memilih paket umroh sesuai kebutuhan tanpa harus datang ke kantor. Jadi bisa mempermudah calon jamaah tersebut. Admin PT Payung Madinah itu mengelola data jamaah, paket umroh, jadwal keberangkatan, serta memverifikasi pembayaran agar proses pendaftaran berjalan lancar dan tertata dengan rapi. Oke, yang ketiga itu ada manajemen atau pimpinan perusahaan yang dimana beliau berperan dalam memantau laporan kegiatan, data jamaah, dan statistik keberangkatan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan perusahaan. Jadi ketiga ini bisa jadi stakeholder dari sistem ini. Next. Latar belakangnya masih aku ya. Masih aku. Slide 5. Oh, ini slide berapa? Slide 5 ya? Aku kayaknya. Oh, oke. Ya mungkin selanjutnya akan dilanjutkan sama Mbak Siti Mariatun. Nanti di-cut. Iya, iya. Ruang itu di-cut aja kali ya. Oke, silakan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan dengan Mbak Siti Mariatun terkait latar belakang dan permasalahan. Dipersilakan Mbak Siti. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Untuk kali ini yaitu latar belakang dan permasalahan. PT Payung Madinah Tour dan Travel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan ibadah umroh. Dalam proses pendaftaran jemaah, perusahaan masih menggunakan sistem manual seperti pencatatan di kertas dan input data secara terpisah. Sistem manual ini menyebabkan proses menjadi lambat. Sering terjadi kesalahan data serta verifikasi dan pembuatan laporan memakan waktu lama. Kondisi tersebut menurunkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan terhadap calon jemaah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sistem informasi berbasis web yang dapat membantu pengelolaan data jemaah, mempercepat proses pendaftaran, serta meningkatkan akurasi dan efektivitas operasional perusahaan. Next. Di sini ada ruang lingkup sistem. Ruang
Di sini ada ruang lingkup sistem. Ruang lingkup sistem pada penelitian ini mencakup perancangan sistem informasi pendaftaran jemaah umroh berbasis website pada PT Payung Madinah dengan beberapa fitur utama sebagai berikut. Untuk fitur pertama yaitu pendaftaran online. Calon jemaah dapat melakukan pendaftaran umroh secara mandiri melalui sistem tanpa harus datang ke kantor. Sistem selanjutnya yaitu login pengguna. Sistem menyediakan fitur login bagi calon jemaah, admin, dan manajemen untuk mengakses informasi sesuai hak akses masing-masing. Sistem selanjutnya yaitu verifikasi pembayaran. Jadi, admin dapat melakukan pengecekan dan konfirmasi pembayaran secara digital untuk mempercepat proses administrasi. Selanjutnya, sistem manajemen jadwal. Sistem membantu admin dalam mengatur dan menampilkan jadwal keberangkatan jamaah umroh dengan lebih terstruktur. Yang terakhir, laporan otomatis. Jadi, sistem secara otomatis menghasilkan laporan data jamaah, status pembayaran, dan jadwal keberangkatan untuk memudahkan pemantauan oleh manajemen. Batasan-batasan sistem ini tidak mencakup pengelolaan keuangan secara penuh, hanya sebatas konfirmasi pembayaran pendaftaran. Sistem tidak terhubung langsung dengan sistem resmi Kementerian Agama atau Kemenak, sehingga data hanya digunakan untuk keperluan internal PT Payung Madinah Tour dan Travel. Next. Selanjutnya, analis kebutuhan sistem. Di sini ada 3, yaitu kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan stakeholder. Analisis kebutuhan sistem bertujuan untuk menentukan fitur dan kriteria utama yang harus dimiliki oleh sistem informasi Smart Payung Madinah Travel berbasis web agar dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Untuk yang analisis kebutuhan sistem yang pertama yaitu kebutuhan fungsional. Login pengguna, admin, jamaah, manajemen. Input dan pengelolaan data jamaah, upload bukti pembayaran, serta laporan otomatis. Untuk kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan non-fungsional. Antara lain keamanan data pengguna, performa sistem cepat, dan antarmuka mudah digunakan. Yang terakhir, stakeholder. Di sini ada admin, kelola data, dan verifikasi pembayaran. Untuk jamaahnya, daftar dan upload bukti pembayaran, serta manajemennya memantau laporan dan statistik. Next. Di sini ada use case diagram sistem informasi pendaftaran umroh. Di sini ada 3 aktor. Yang pertama jamaah, admin, dan pimpinan. Untuk aktor jamaah, dia melihat paket umroh, melakukan pendaftaran, melakukan pembayaran, konfirmasi keberangkatan, melihat jadwal manasik umroh. Jamaah bisa login, registrasi, dan admin kelola data calon jamaah, kelola paket umroh, kelola data pembayaran, kelola data jadwal manasik, kelola laporan keberangkatan, kelola laporan keuangan. Dan pimpinan melihat laporan keberangkatan, melihat laporan keuangan. Seperti itu. Itulah use case diagram sistem informasi pendaftaran umroh. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Silakan. Mbak apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang uh, 3 aktor, ada jemaah, terus ada admin, yang terakhir ada pemimpinan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jemaah dulu. Aktor jemaah, use case-nya ada melihat paket umroh, deskripsi singkat, jemaah login dan melihat daftar paket umroh yang tersedia, melakukan pendaftaran,
Jamaah memiliki paket umroh dan mengisi formulir pendaftaran. 3 itu melakukan pembayaran. Jamaah mengunggah bukti pembayaran, sistem menyimpan dan menunggu verifikasi admin. Konfirmasi keberangkatan, jamaah melihat jadwal keberangkatan dan melakukan konfirmasi kehadiran. Yang terakhir ada melihat jadwal manasik. Deskripsi singkatnya, jamaah melihat jadwal dan lokasi kegiatan manasik. Yang kedua ada aktor admin. Uskesnya itu ada kelola data calon jemaah, deskripsi singkatnya ada admin menambah, mengubah, atau menghapus data jemaah. Kedua ada kelola data pembayaran, admin memverifikasi dan memberikan status pembayaran jemaah. Ketiga ada kelola paket umroh, admin menambah atau memperbarui informasi paket umroh. Keempat, ada kelola jadwal manasik, admin mengatur jadwal dan lokasi kegiatan manasik. Yang kelima, ada kelola laporan, admin membuat laporan keberangkatan dan keuangan untuk pemimpinan. Yang ketiga itu ada aktor pemimpinan. Uskesnya ada melihat laporan keberangkatan, deskripsi singkat pemimpinan, login, dan melihat data keberangkatan jemaah. Yang kedua ada melihat laporan keberangkatan, deskripsi singkatnya pemimpinan, login, dan melihat data keberangkatan jemaah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Sekarang saya akan menjelaskan activity diagram sistem informasi pendaftaran umroh. Yang pertama ada activity diagram login dan yang kedua ada activity diagram logout. Jadi activity diagram login yang pertama adalah pada proses login pengguna memasukkan email dan password untuk sistem kemudian melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika data tidak sesuai, sistem akan menampilkan notifikasi gagal atau sistem menampilkan notifikasi yang gagal login. Namun, jika data itu benar, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard sesuai perannya, mau itu jamaah, admin, atau pimpinan. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme autentikasi untuk memastikan hanya pengguna yang terdaftar dapat mengakses sistem tersebut. Dan yang kedua ada activity diagram logout. Untuk activity diagram logout ini, pada proses logout, pengguna memilih menu logout untuk keluar dari sistem. Sistem kemudian menutup sesi pengguna dan menampilkan kembali ke halaman depan. Untuk fitur ini berfungsi untuk menjaga keamanan akun dan mencegah akses tidak sah setelah pengguna selesai menggunakan sistem pendaftaran umroh ini. Eh, Selanjutnya ada activity diagram sistem informasi pendaftaran umroh, yaitu untuk activity diagram ini menggambarkan alur proses yang dilakukan oleh pengguna atau user dan sistem dalam kegiatan pendaftaran umroh pada sistem informasi ini. Yang pertama ada aktivitasi awal. Proses ini dimulai dari dashboard, di mana pengguna dapat melihat berbagai pilihan paket umroh yang tersedia. Lalu sistem akan menampilkan daftar paket yang bisa dipilih oleh calon jamaah. Yang kedua ada proses pendaftaran. Setelah memilih paket, pengguna melakukan pendaftaran. Sistem kemudian menampilkan form pendaftaran yang harus diisi oleh pengguna dengan data diri yang lengkap. Setelah form diisi, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database kita. Lalu yang ketiga ada proses pembayaran. Di sini langkah berikutnya adalah melakukan pembayaran sesuai dengan paket yang user pilih. Sistem akan melakukan validasi terhadap proses pembayaran tersebut. Jika validasi gagal, misalnya data pembayaran tidak sesuai, sistem akan mengarahkan pengguna untuk kembali ke metode pembayaran. Jika validasi ini berhasil, sistem akan menampilkan jadwal manasik atau rincian isi paket kepada pengguna tersebut. Eh, Lalu ada kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya ialah sistem informasi pendaftaran jamaah umroh berbasis website ini membantu proses digitalisasi pendaftaran jemaah di PT Payung Madinah Tour dan Travel. Sistem ini mempermudah admin dalam pengelolaan data dan manajemen dalam memantau laporan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Semoga sistem ini memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas pelayanan di PT Payung Madinah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.